Percaya nggak kalau apa yang kita makan itu menentukan perilaku kita? Bekerja itu sebenarnya cara kita mengenal lingkungan dan diri kita sendiri. Setiap manusia bisa dibilang tidak boleh berhenti bekerja, karena bagaimanapun juga interaksi kita dengan yang lain biasanya terjadi melalui pekerjaan. Nilai kesetaraan gender seseorang banyak yang dimulai dari budaya tempat bekerja. Kesehatan mental juga kadang disebabkan oleh budaya dan cara kerja di lingkungan kita. Dari sini bisa muncul sebuah kesimpulan bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan mencerminkan mental dan kondisi lingkungan kita. Penelitian tentang sikap bagaimana perbedaan masyarakat yang menanam padi dan gandum juga muncul dari cara mereka bekerja. Dalam proses menanam padi, mereka harus membuat pengairan, membentuk sawah, hingga proses penyelesaian produknya yang biasanya tidak bisa dilakukan seorang diri. Kita sering menemukan gudang-gudang tempat orang menjemur gabah dan yang lainnya dipenuhi banyak petani. Nah, petani padi biasanya membentuk kelompok-kelompok karena beberapa pekerjaan tadi harus dikerjakan bersama-sama. Hal ini berbeda dengan petani gandum yang bisa melakukan semuanya secara mandiri. Hanya dengan beberapa orang, semua orang bisa menjadi petani gandum. Asal kita memiliki lahan yang cukup, kita bisa menanam gandum lebih mudah dibandingkan menanam padi. Secara sejarah nih, proses ini memang panjang. Tetapi masuknya nasi pertama kali diduga berasal dari Cina. Selain dibawa ke Indonesia, nasi sempat dibawa ke Amerika. Tetapi ide nasi sebagai makanan pokok di Eropa dan Amerika ternyata ditolak. Alasan yang terpenting bagi mereka adalah nasi dan proses penanamannya banyak menimbulkan penyakit malaria. Dan orang barat sangat takut dengan penyakit malaria. Karena itu gandum menjadi pilihan mereka. Diduga karena faktor inilah, maka penduduk dalam negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat menjadi lebih individualis. Sedangkan penduduk di Asia serta negara-negara yang bermakanan pokok nasi, warganya banyak yang suka untuk bekerja bersama-sama. Di negara-negara yang makanan pokoknya nasi seperti di Indonesia, di mana warganya tuh suka gotong royong, sisi baiknya adalah mereka merasa butuh untuk membantu satu sama lain, supaya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kesulitan hidupnya, tidak ada yang kondisinya lebih buruk dibanding yang lain. Karena sama-sama membutuhkan satu sama lain untuk panen padi. Sisi jeleknya nih, jika ada salah satu warga yang hidupnya melesat cepat sendirian, warga ini akan dijadikan bahan gosip, dijelekkan, dan dibuat sedemikian rupa supaya tidak lagi menjadi hebat sendirian. Lagi-lagi, ini karena kebutuhan kelompok untuk bisa bersama-sama memanen padi. Karena memanen padi butuh kerjasama. Pertanyaan besarnya adalah apabila kita mengacu pada pendapat Yuval Noah Harari, apakah benar bahwa negara yang penduduknya biasa bekerja bersama-sama akan lebih maju dibandingkan negara-negara individualis seperti di Eropa dan juga Amerika? Kenyataannya sih tidak juga. Lalu apa sih yang membuat negara menjadi maju selain budaya kerjanya?